Nama saya Rukmanggana Satya Pratiwi, kelas 12 MIPA 6, absen 32. Dalam video ini, saya akan menjelaskan LKS 3 Matematika Wajib tentang menentukan jarak titik dengan garis dalam bangun ruang. Untuk nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuk 6 cm. P dan Q berturut-turut berada pada pertengahan sisi CG dan BF. Soal A, kita akan menentukan jarak dari titik H ke sisi AG. Kita akan menggambarkan segitiga yang seperti ini, di mana H ke A adalah diagonal sisi sehingga panjangnya 6/2 cm. A ke G adalah diagonal ruang sehingga 6/3 cm. Dan H ke G adalah 6 cm. Jarak dari titik H ke AG disimbolkan dengan X. Kita akan mencarinya dengan menggunakan perbandingan luas dua buah segitiga. HG dikali HA sama dengan AG dikali X. Kita masukkan angkanya. 6 dikali 6/2 sama dengan 6/3 dikali X. X sama dengan 6/2 per akar 3. Kita rasionalkan sehingga hasilnya adalah 2/6 cm. Lalu untuk soal B, kita akan mencari jarak dari titik H ke sisi FG. Apabila kita gambarkan segitiga seperti ini, maka akan diketahui bahwa jarak dari titik H ke sisi FG sama dengan jarak dari H ke G, yaitu 6 cm. Untuk soal C, kita akan mencari jarak dari titik C ke sisi FH. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. C ke H, C ke F, dan H ke F, ketiganya merupakan diagonal sisi, sehingga panjangnya sama-sama 6/2 cm. Lalu, kita akan mencari jarak C ke FH dengan menggambarkan atau menyimbolkannya dengan X. Kita gunakan rumus Pythagoras dengan memanfaatkan salah satu segitiga ini. Sama dengan akar 6/2 kuadrat dikurangi 3/2 kuadrat. Sama dengan akar 72 dikurangi 18 sama dengan akar 54, yaitu 3/6 cm. Lalu untuk nomor D, cara pengerjaannya juga sama, yaitu jarak dari E ke BD. Apabila kita gambar, kita akan mendapatkan gambar yang mirip, dan angka-angkanya juga sama, sehingga cara pengerjaannya juga sama, yaitu akar 6/2 kuadrat dikurangi 3/2, sehingga hasilnya juga 3/6 cm. Lalu untuk nomor E, kita akan mencari jarak dari titik E ke sisi GC. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. E ke GC sama dengan jarak dari titik E ke G, sehingga jawabannya adalah 6/2 cm. Lalu, untuk soal F, kita akan mencari jarak dari titik P ke sisi BD. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Jarak P ke BD kita simbolkan dengan X. Pertama-tama, kita harus mencari terlebih dahulu jarak P ke B, yaitu kita menggunakan segitiga PCB. PC sama dengan 3 cm dan CB adalah 6 cm. Kita gunakan rumus Pythagoras sama dengan 6 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 3/5 cm. Barulah kita mulai mencari X, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras juga dengan memanfaatkan segitiga ini. Sama dengan akar PB kuadrat dikurangi setengah DB kuadrat. Sama dengan akar 3/5 kuadrat dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan 27, yaitu 3/3 cm. Lalu untuk G, kita akan mencari jarak dari titik Q ke sisi EG. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Diketahui EG adalah 6/2 cm karena merupakan diagonal sisi. Pertama-tama, kita simbolkan jarak dari Q ke EG adalah garis X. Lalu kita cari jarak QG terlebih dahulu dengan menggunakan segitiga QFG. QF sama dengan 3 cm, FG sama dengan 6 cm, sehingga didapatkan QG sama dengan 3/5 cm. Lalu kita mulai mencari Q ke EG dengan menggunakan rumus yang sama seperti nomor sebelumnya, sehingga akan didapatkan hasil bahwa Q ke EG sama dengan 3/3 cm. Lalu untuk nomor H, kita akan mencari jarak dari titik P ke sisi QD. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Pertama-tama, kita harus mencari terlebih dahulu jarak Q ke D. Kita simbolkan P
ke garis QD adalah garis X ya. Lalu QD sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat sama dengan 9 cm. Lalu kita cari P ke QD, 3 akar 5 dikali 6 sama dengan 9 dikali X. Kita ketemukan hasil X sama dengan 2 akar 5 cm. Lalu untuk nomor I, kita akan mencari jarak dari titik P ke sisi BE. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Sebelumnya, kita harus mencari terlebih dahulu jarak dari titik P ke titik E. Kita gunakan rumus Pitagoras. EP sama dengan 3 akar 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 9. Lalu, kita akan menentukan nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X, kita akan menggunakan perbandingan untuk mencari tinggi segitiga. Yaitu, kita telah mengetahui panjang EB adalah 6 akar 2. Sehingga kita telah menggambar titik-titik ini sebelumnya untuk menyimbolkan P ke EB. Kita gambarkan sebelah sini sebagai X, maka sebelah sini adalah 6 akar 2 min X. Kita masukkan ke perbandingan, PE kuadrat dikurangi 6 akar 2 min X kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangi X kuadrat. Kita masukkan angkanya, 9 kuadrat dikurangi 6 akar 2 min X kuadrat sama dengan 3 akar 5 kuadrat min X kuadrat. Lalu kita hitung, sehingga didapatkan 12 akar 2X sama dengan 36, X sama dengan 3 per akar 2. Lalu untuk mencari T, kita akan memasukkannya dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar PB dikurangi X kuadrat. Sama dengan akar PB kuadrat, yaitu 45 dikurangi 3 per akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 81 per 2 kuadrat sama dengan 9 akar 2. Apabila dirasionalkan adalah 9 akar 2 per 2 cm. Nomor 2, diketahui sebuah balok KLMN PQRS memiliki panjang rusuk KL 12 cm, LM 3 cm, dan KP 4 cm. Titik O berada pada tengah-tengah bidang KLQP. Soalnya adalah tentukan jarak titik S terhadap sisi RO. Kita gambarkan segitiga seperti ini, di mana kita menyimbolkan T1 dan T2. Pertama-tama kita harus mencari jarak dari titik O ke S, yaitu dengan menggunakan segitiga SPO. SP adalah 3 cm, PO adalah 2 akar 10 cm, yaitu setengah dari kaki. Sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 akar 10 kuadrat sama dengan 7 cm. Lalu untuk T1, kita akan menggunakan rumus Pitagoras sama dengan akar OR kuadrat dikurangi XR kuadrat. Sama dengan 7 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 13. Lalu kita mencari T2 dengan menggunakan perbandingan. SR dikali T1 sama dengan OR dikali T2. 12 dikali akar 13 sama dengan 7 kali T2. Sehingga T2 sama dengan 12 per 7 akar 13 cm. Lalu untuk soal nomor 3 diberikan 5 TKLMN dengan alas berbentuk persegi. TM sama dengan 12 cm dan KL 6 akar 2 cm. Jika O berada pada pertengahan alas, tentukan jarak dari A titik T ke LN. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Sehingga didapatkan TL sama dengan 12 cm, OL sama dengan 6. T ke LN sama dengan jarak dari T ke O. Sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 108 sama dengan 6 akar 3 cm. Lalu untuk soal B, kita akan mencari jarak dari titik T ke sisi KL. Kita akan menyimbolkannya dengan membuat segitiga terlebih dahulu. Kita simbolkan jarak T ke KL sama dengan garis T. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 144 dikurangi 18 sama dengan akar 126 sama dengan 3 akar 14 cm. Lalu untuk soal C, kita akan mencari jarak dari titik M
ke TL. Kita akan menggambar segitiga seperti ini, di mana jarak M ke TL kita simbolkan dengan garis T. Kita akan menggunakan perbandingan dua segitiga, di mana LM dikali T1 sama dengan LT dikali T, yaitu 6 akar 2 dikurangi 3 akar 14 sama dengan 12 kali T. T sama dengan 3 akar 7 cm. Lalu untuk soal D, kita akan mencari jarak dari titik K ke sisi TM, di mana K ke TM kita simbolkan dengan T2. Kita akan menggambarkannya seperti ini, lalu kita menggunakan perbandingan, di mana KM dikali T1 sama dengan MT dikali T2. 12 dikali T ke 0 sama dengan 12 dikali T2. 12 dikali 6 akar 13 sama dengan 12 dikali T2 sama dengan 6 akar 3 cm. Lalu untuk E, kita akan mencari jarak dari titik O ke sisi TL, di mana O ke TL sama dengan OL dikali OT sama dengan TL dikali T. 6 dikali 6 akar 3 sama dengan 12 dikali T, sehingga T sama dengan 3 akar 3 cm. Soal nomor 4, satu lima segitiga beraturan TUVW memiliki panjang rusuk 12 cm. Titik O adalah titik berat segitiga TUV. Soalnya, tentukan jarak dari titik O ke sisi TW. Pertama-tama, kita akan mencari jarak dari O ke T, yaitu di mana karena ini adalah titik berat dan O terletak pada 2/3 segitiga ini. Maka OT sama dengan 2/3 dikali tinggi segitiga, yaitu 2/3 dikali 12/2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Kita gambarkan segitiga dan masukkan yang sudah diketahui. WT telah diketahui adalah 12 cm, OT adalah 4 akar 3. Lalu kita akan mencari O ke W sama dengan 12 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat sama dengan 4 akar 6. Lalu untuk mencari T atau jarak O ke TW, kita gunakan perbandingan 4 akar 3 dikali 4 akar 6 sama dengan 12 kali T. T sama dengan 4 akar 18/3 sama dengan 4 akar 2 cm. Sekian dari video ini, semoga video pembahasan LKS 3 Matematika Wajib dapat membantu teman-teman yang lain dalam memahami materinya juga. Terima kasih.